Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari website yang telah kami buat dalam bentuk landing page. Di sini kelompok 21 beranggotakan 4 orang. Sebentar. Yang pertama itu saya sendiri, Reza Hatta Pratama, dengan NIM akhir 18. Terus ada Muhammad Adli Nursah dengan NIM 59. Lalu ada Muhammad Dida Alfaris dengan NIM 92 dan Ahmad Alvin Nur Hakim dengan NIM 111. Masuk ke HTML. Di bagian ini source code-nya akan dijelaskan oleh Ahmad Alvin. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini pertama untuk memulai website kita diperlukan tulang-tulang atau elemen-elemen yang dapat mempercantik website tersebut. Di sini kita memakai seperti biasa doctype HTML dengan elemen-elemennya. Lalu di sini kita memakai title stikelor. Lalu ada tautan link untuk menuju web dan font awesome. Lalu di sini ada tautan link untuk menuju style CSS kita sendiri. Lalu di sini ada tautan link menuju animate style. Lalu ada animate on scroll dan ada bootstrap icon. Slide selanjutnya. Pada bagian pertama, tentu saja kita lihat di sini adalah navbar. Navbar di sini kita memakai title, yaitu stikelor dengan spannya warna hijau, span titik warna hijau. Lalu ada subtitlenya, yaitu home, about us, detail, fact, order, dan light atau dark mode. Untuk body navbar, kita di sini memakai ID home dengan nav linknya, nav dengan link dengan kelas, kelasnya navbar expand large dengan fixed top. Fixed top di sini berfungsi agar pada saat kita scroll, navbar tersebut tidak bergerak kemana-mana. Lalu ada navbar dark yang berfungsi mengubah navbar yang tadinya putih menjadi transparan. Lalu di sini kita menambahkan animate fade in down. Ini adalah function dari animate style yang sudah kita tautkan pada head tadi. Di sini ada wadah container dengan tautan A, navbar brand, font white bold dengan font size-nya ukuran 1. Dengan title-nya stikelor, span titik, tutup tautan. Lalu di sini ada button dengan kelas navbar toggler dengan bertipe button, data BS toggle, collapse, data BS target, navbar, nav. Lalu ada area control navbar nav, area expanded files, area labels toggle navigation. Ini adalah tombol toggler yang berfungsi pada saat ukuran pixelnya itu 990, maka dia akan muncul. Ini adalah bawaan dari CSS Bootstrap. Lalu ada span class, navbar tagger icon, tutup kurung button. Di sini kita menambahkan div class collapse navbar collapse dengan ID-nya navbar nav dengan Android list-nya. Android list kelasnya yaitu navbar nav dengan margin size auto, margin button ukuran 2, margin button large ukuran 0 dengan teks
N. Di sini kita menambahkan list kelas, yaitu nav item dengan tautan linknya home dengan ID hashtag home. Lalu di sini kita menambahkan list lagi nav item dengan margin baris 3 dengan tautan about us. Lalu ada nav item margin baris dengan ukuran 3 dengan tautan details. Di sini terdapat navbar item margin 3 dengan tautannya pak dan navbar item margin 3 dengan button sukses dengan teksnya white dan fungsi JavaScript pada saat kita klik maka dia akan scroll ke bagian footer dengan namanya yaitu order. Slide selanjutnya. Di sini masih ada list dengan kelasnya yaitu nav item margin baris 3 dan drop down. Drop down di sini berfungsi untuk mentagler antara light dan dark mode. Di sini kita memakai button class yaitu button navlink drop down toggle dengan tipe button database toggle drop down area expanded files. Di sini kita menambahkan tautan yaitu BI Sunfill, time icon aktif, database icon aktif, BI Sunfill, tutup kurung button. Lalu ada under list class, drop down menu yang terdapat fungsi drop down menu N supaya drop down yang tadi di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Lalu di sini kita menambahkan list dengan button kelasnya drop down item display flex, align itemnya center. Tipenya button, database temanya value light dengan tautan bisa fill margin N 2 opacity-nya 50. Data time icon bisa fill tutup kurung button. Lalu di sini ada list lagi dengan button class drop down item display flex, align item center, tipe button, database temanya dark dengan tautan BI Moonstar Fill margin N2 dengan opacity-nya 50. Data tema ikonnya di Moonstar Fill dengan bertulisan dark. Tutup kurung button. Selanjutnya saya lanjutkan di bagian body. Bagian body ini pada bagian hero-nya. Sebelumnya kita ke websitenya terlebih dahulu. Di bagian sini ada stick kelor sehat dan bergizi. Ayo cobain. Di sini ada selengkapnya sama gambar stick kelornya, sama langsung aja ke PPT-nya aja. Di sini pada body hero di sini ada namanya, di sini ada kelas div class hero di flex align item center PIB MD2. Div ini bertujuan untuk membuat suatu area di hero ini, body hero ini yang berisi elemen-elemen yang akan ditampilkan secara responsif dan terpusat secara vertikal. Terus di dalam div class itu kan ada kontainer juga. Terus terdapat sebuah row baris, row calls sama LG2 sama row calls-nya itu -1, MB-nya tuh -4. Nah, row ini buat nampilin elemen-elemennya dalam bentuk baris. Karena menggunakan kelas row calls LG2
sama row calls min1 pada tampilan lebar LG akan menampilkan 2 kolom. Sedangkan pada tampilan yang lebih kecil akan menampilkan 1 kolom. Sini ada MB4. Ini digunakan untuk memberikan margin button pada row dengan ukuran margin sebesar 4. Sini kan MB4. Sini ada div class div class kolom. Di kolomnya ada H1 class. Di sini ada text white-nya. Ini untuk teksnya itu biar warna putih. Di sini ada FW bold-nya itu untuk menebalkan teksnya, dan FS1-nya itu buat ukuran font, sama MB5 itu margin button. Di sini terus ada yang namanya animated itu untuk efek di animasinya. Kalau animate like speed in left itu untuk efek animasi untuk waktu pas keluar tuh dia bakal dari kiri gitu keluarnya. Terus ada animate delay 1 second. Nah, itu untuk waktu pas mau keluar itu dia delay 1 second. Jadi ada function style-nya. Style-nya itu padding top-nya ukurannya 3 IM. Di sini ada teksnya itu stick color, sehat dan bergizi. Ayo cobain. Nah, itu sudah saya kasih lihat di websitenya. Lalu di bawahnya ada yang namanya button class. Button class ini sama dengan di atas button text white, berarti teksnya itu warna putih. Lalu di sini ada background success. Ini buat tombol dengan teks putih dan latar belakang berwarna hijau. Serta kelas animasi kayak ada animated juga sama kayak yang di atas. Terus ada animate zoom in itu untuk memperbesar, dan animate delay min 2 second itu buat delaynya itu sama kayak yang di atasnya itu. Jadi dia waktu pas mau keluar delay dulu. Jadi waktu pas mau di sini ada function on click. Jadi waktu pas mau di klik itu dia bakal keluar paragraf yang isinya itu kayak di yang stick color ini. Ntar di bawahnya nih yang ini. Nah, di sini tipe buttonnya itu bakal keluar kayak di teks selengkapnya. Terus tutup kurung slice, tutup buka kurung slice button. Nah, di sini ada paragraph class. Nah, di sini yang bakal keluar dari show paragraph itu. Di sini untuk stylenya di dalam kelas ada teksnya warna putih dengan 50. Terus ada animatednya juga, animasi. Terus animated fade in up itu untuk efek animasi untuk muncul dan menghilangkan efek samar-samarnya itu. Terus di sini ada ID-nya hidden paragraph untuk paragrafnya. Lalu di sini ada yang namanya di bawahnya div class column. Jadi untuk div class column yang di bawahnya ini untuk gambarnya itu. Jadi untuk gambar yang kemasan di sebelah kanan untuk image style-nya padding left-nya itu ukuran 50 px untuk ukuran kemasannya, kemasan stick color-nya. Terus ini ada kelas animated sama animate zoom in-nya untuk perbesarnya, dan juga sama ada delay-nya juga. Di sini ada search src image color-nya dengan ukuran 75%. Ya, di sini ada di bagian body lagi masih. Ini untuk bagian about-nya ya. Di bagian about ini di sini ada div class, nah about sama ID-nya about. Di sini ada div class dengan kelas container fluid.
terdapat sebuah, di bawah ini ada raw calls LG 2 sama raw calls 1. Jadi di sini dia bakal nampilin 2 kolom pada layout lebar dan 1 kolom pada layout lebih kecil. Kolom pertama div dengan kelas call text center PY5 BG itu background dark subtle. Terus ini ada data AOS, data AOS ya. Data AOS itu buat ini apa namanya? Memberikan efek animasi saat ditampilkan. Nah, lalu di sini ada yang namanya data AOS duration-nya. Data AOS duration-nya itu durasi pada efek yang ditampilnya itu, efek animasi yang ditampilin. Di sini ada 1000 ml ya. Lalu di sini ada H2 ini teks pada senternya itu ada 2000 plus. Nah, lalu di bawahnya pada sebentar ya teman-teman. Pada teks produk terjual itu dikasih kelas FW bold. Jadi itu dia tuh buat nambelin memberi bold pada produk terjual. Jadi teksnya tuh lebih tebal. Lalu di sini ada paragraf juga yang isinya sudah lebih dari 2000 plus orang merasakan nikmat. Stikelor kami, ayo pesan sekarang. Nah, ini pada paragrafnya. Pada div kelas ini ada namanya call text center. Call text center ya sama kayak yang di atas lah, buat apa sih namanya, sama kayak yang di atas itu, buat ya pokoknya sama, buat data AOS-nya sama buat efek animasi. Kan yang fade right itu dari kanan, sedangkan data AOS yang dari kiri, fade left itu dari kiri dengan durasinya itu 1400. Nah, untuk H2-nya itu ya 250, sama kayak yang di atas juga. Cuma yang di atas 2000. Nah, buat yang kelas yang di bawah pun sama aja, dikasih bold dengan teksnya itu marketplace bekerja sama. Untuk paragrafnya isinya produk Stikelor kami tersedia bla 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 bla, pesan sekarang juga gitu. Jadi untuk lebih jelasnya itu pada webnya itu seperti ini. Ini untuk bagian hero. Nah, tuh pas selengkapnya ini kan buttonnya tuh pas di on click dia bakal keluar ini paragrafnya. Nah, di bawahnya nah yang saya maksud tuh yang ini. Ini ada produk terjual sama marketplace bekerja sama kayak gitu. Ini untuk teksnya. Untuk selanjutnya di bagian detail. Oke, jadi di bagian detail ini ada kelas detail. Coba sebelumnya tolong dilihat dulu websitenya. Oke, jadi di bagian detail ini kan ada tulisan detail gambar, ada 3 gambar contoh produknya di sini. Terus sama ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 sama tulisan ini. Tolong di codingannya lagi di PPT. Nah, jadi pertama dibuat dulu kelasnya detail untuk flash, terus dibuat ID-nya detail. Jadi ini tuh biar yang di navbar tadi, biar kalau dicek detail dia bisa langsung sini. Terus kontainer untuk gambarnya. Terus ada div kelas lagi raw mb3 ya. Jadi untuk membagi 3 bagian dari websitenya ini. Terus ada div kelas kolom. Terus ada border bottom pb right 2 ya. Jadi itu tuh untuk yang
tadi itu ada di bawah detail gambar tuh ada garis gitu untuk itu. Terus selanjutnya ada div class row kolom G3, row kolom G2, row kolom 1, G4. Lalu dalam lagi ada kelas kolom data aus PageRank-nya itu jadi seperti yang dijelaskan tadi, untuk yang saat di slide itu dia akan muncul dari kanan tuh. Terus ada image source-nya untuk gambar yang pertama, tingginya itu 18 mm. Terus ada 4 itu maksudnya header 4, jadi ini untuk gambar tulisan gambar satu. Terus ada kelas nama kelasnya FS Semibo. Jadi ini nih biar tulisannya lebih tebal gitu. Terus di bawahnya ada paragraf dalam bentuk kemasan medium. Jadi yang tadi seperti yang tadi di bawahnya itu. Terus selanjutnya ada kelas kolom. Nah kalau ini data ausnya itu fade up. Jadi dia dari bawah ke atas itu munculnya. Terus data durasinya 1600. Itu animasinya berapa lamanya gitu. Terus ada image source-nya, ada kelas MB3 nya sama style sama tingginya 18 mm. Itu terus ada tulisan gambar dulunya juga dalam semibold. Terus ada sajian scalar dalam bentuk paragraf. Terus yang gambar yang ketiga sama kelas kolom. Nah kalau ini yang dari animasinya dari kiri ke kanan munculnya. Terus sama data durasinya itu 1700. Nah terus ada image source lagi, ada kelas sama MB yang sama, terus tingginya juga sama. Terus empatnya juga gambar 3 ini semi bold juga. Terus ada paragraf teknik siap santap. Terus selanjutnya ada bagian font. Kita bikin kelas font-nya terus sama ID font-nya itu yaitu biar navbar yang tadi dia kalau diketik bisa langsung ke bagian sini gitu. Terus bikin kelas container, ini kelas row atau baris, terus kelas kolom. Terus nah kan di sini ada fade right gitu. Ah ya, sebelumnya dilihat dulu website-nya. Nah, coba tolong di slide ke atas dulu dan terus ke bawah lagi biar ada animasinya. Nah, ada bagian ini nih ada pertanyaan yang biasa ada. Pertanyaan yang biasa ditanyakan. Terus lalu ada yang banyak. Apa kandungan dari down? Terus di bagian kanan tuh ada kayak tanda panah itu. Ya, tadi tanda panah itu bisa dipencet. Nah, tadi saat dipencet dia akan muncul tulisan yang menjelaskan jawaban dari pertanyaannya itu. Oke, jadi bisa dikuningan lagi. Nah, jadi kita ada ID-nya, terus ada kontainer, ada kelasnya baris, terus kolom. Nah, fade right itu yang biar animasi yang dari kiri ke kanan. Terus ada H2 kelas border bottom pertanyaan, yaitu untuk yang garis yang di bawah yang tadi itu. Terus ada H2 kelas pertanyaannya,
pesan pertanyaan yang biasa ditanyakan. Terus selanjutnya ada class row, ada kelas kolom PT3, data out zoom in up, sama data duration 1400. Terus ada div data kelas akordion. Jadi akordion itu yang biar dia tuh muncul itu dari saat diklik dia akan muncul ke bawah itu. Terus akordion item, akordion header. Terus ada button kelas akordion button collapse, startnya button. Data BS toggle collapse. Data BS toggle collapse 1. Area expanded files, area files collapse 1. Jadi dia untuk menghitungkan tombol yang di kanan tadi. Apa kan on down keyword button H2 itu biar itunya tebalannya yang menggunakan H2. Terus ada div ID collection class, div ID collection class accordion collapse database parent accordion example, div class accordion body. Ya, jadi saat dipencet yang panah di kanan tadi, dia akan muncul tulisan itu tanaman herbal ini memiliki kadar vitamin C, bla bla bla. Terus yang strongnya itu untuk biar tulisannya itu dalam bold, dalam bentuk bold. Slide selanjutnya. Yes, ya, ini kan ada tadi itu ada tiga pertanyaan tadi. Nah, terus ini yang kedua, ada zoom in up seperti tadi, kelas akordion ID-nya akordion example, akordion item, H2 kelas akordion header. Seperti tadi juga akordion button collapse, tipenya button, data BS tanggalnya collapse, data BS target collapse 2. Area expandednya false, area controlnya collapse 2. Ya, ini untuk pertanyaan yang kedua akan manfaat dari daun kelor tadi. Jadi seperti yang tadi juga. Terus ada div ID collapse 2, accordion collapse, database parentnya accordion example, div classnya accordion body. Jadi ya, saat dipencet yang kanan tadi dia akan muncul tulisan yang itu memperkuat daya tahan tubuh daun kelor telah dikonsumsi. Slide selanjutnya. Nah, ini juga sama saja seperti tadi ya. Div class column zoom up, accordion item, accordion example, accordion header, accordion button collapse, top button, database collapse 3. Karena ini pertanyaan yang ketiga. Area expanded false, area controls collapse 3. Apakah daun kelor aman jika diolah makna ringan? Button dalam bentuk H2. Terus collapse 3, accordion collapse database parent, accordion example, div class accordion body. Terus nanti akan muncul juga tulisan yang itu sangat aman, olahan dengan bahan dasar dan selanjutnya itu. Oke, lanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk bagian body formnya. Sebelumnya mungkin bisa dilihat ke websitenya dulu. Di sini untuk bagian formnya ada keatasan sedikit. Nah, itu ada tulisan masukan untuk produk kami. Nah, di sini bisa untuk memasukkan komentar atau masukan ke produk kami. Dengan cara itu masukkan emailnya, tulis emailnya, dan komentar. Lalu submit. Nah, untuk kodenya akan saya jelaskan. Ya.
Di sini yang pertama itu kita buat div dengan class form untuk membentuk kotak atau sebuah divnya dari sebuah form itu. Terus kita buat lagi di dalamnya div dengan class container untuk membungkus sebagai pembungkusnya. Terus nanti kita buat beberapa div, ada 2 ya. Yang pertama itu kita buat div dengan class row. Di dalamnya itu buat sebuah div juga dengan kelasnya call. Terus data aos durationnya 1000. Itu udah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dan berisikan konten atau ini tuh H2 ya, dengan kelas border bottom PB2. Dengan isinya masukkan untuk BR itu enter ya, terus produk kami. Habis itu tutup tagnya, dan habis itu bikin lagi div dengan kelas row yang di dalamnya nanti ada 2 div lagi, akan membagi ya. Jadi kan bikin div kelas call PT4 itu, terus di dalam div kelas call PT4 dia bikin lagi div yang akan berisikan label dan input. Div ini kelasnya MB3, data aos zoom in up, data aos durationnya 1400. Di dalamnya itu ada label for untuk example from control input 1 dengan kelas form label, dan isi dari tampilan tulisannya alamat email. Dengan habis itu ada inputan, ada tag input dengan type email, kelasnya form control, ID-nya example form control input 1, dengan placeholder nama @contoh.com. Itu buat ada nanti tampilan buat contohnya. Terus div yang kedua dari div class row-nya itu kita buat sebuah div dengan kelas MB3 sama data aos zoom in up, data aos duration 1600, dengan isinya itu label. Isi kontennya itu label, for example form control text area, kelas form label, dengan tampilan tulisannya komentar. Nah, habis itu buat tag text area dengan kelas form control ID example form control text area 1, rows-nya 3. Lalu tutup div-nya. Nah, sebelum itu pastinya kita buat button buat nge-submit apa yang udah kita inputkan. Jadi di sini buat button dengan kelas BTN success, data aus-nya fade up, data aus duration 1800, tipenya itu submit, sudah pasti, dan di sini ada nyambung ke JavaScript-nya on click refresh page. Tulisannya submit. Terus tutup tag-nya. Nah, lanjut ke bagian footer. Di dalam footer ini boleh lihat websitenya dulu. Nah, di footer itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada yang paling kanan, paling kanan, terus ada yang tengah rada ke kanan, itu menu. Yang paling kiri itu dari ininya ya, stick kelor, gurih, dan nikmat. Dan juga di bawahnya itu ada link untuk untuk ke website yang dimiliki oleh stick kelor. Nih. Nah, terus paling bawahnya itu ada copyright. Saya akan jelaskan ke source code-nya, boleh? Nah, di sini kita buat div class-nya itu footer BG black. Jadi kita buat dulu div-nya buat bagian footer ini dengan kelas footer BG black, data aus fade up, data aus duration-nya 1000, ID-nya footer.
Lalu kita akan buat beberapa div karena tadi ada 4 ya bagiannya. Div yang pertama itu kelasnya container. Di dalam itu kita buat lagi div kelas row calls LG3, row call 1 justify content between. Nah, di dalamnya juga kita bikin div untuk akan berisikan konten H2 dan P. Jadi div kelasnya itu kita buat call LG6, terus isinya di dalamnya itu ada H2 dengan kelas FY bold text white MT5 stikelor tulisannya. Dan paragraf dengan kelas text white 50 MT3. Bacanya stikelor, gurih, dan nikmat. Enter BR itu, lalu tunggu apa lagi, ayo order. Nah, habis itu udah ditutup tagnya, kita buat lagi div untuk yang menu. Yang tadi sudah diperlihatkan ya. Kita buat div kelas call LG2 deflex flex column MB LG0 MB3. Di dalamnya kita buat H5 dengan kelas FW bold text white MT5. Terus kita buat beberapa tag A-nya untuk link untuk untuk link ke home, about us, details, fact. Terus dengan kelas semuanya itu text white 50 MT3, untuk about-nya itu 2. Yang berbeda itu hanya di about, details, dan fact itu MT-nya 2, sedangkan home-nya itu MT-nya 3. Terus ditutup tagnya, habis itu kita buat lagi div untuk yang bagian kontaknya. Div dengan kelasnya call LG3 di flex column. Di dalamnya itu ada H5, tag H5 kita kasih kelas FW bold text white MT5 kontak. Nah, di sini kita kasih juga tag A untuk link ke beberapa kontak yang sudah tertera di situ dengan kelasnya text white 50 MT3. Lanjut slide berikutnya. Terus untuk yang ini div kelas row ini buat yang Instagram, Facebook, dan GitHub tadi ya, yang ada buat ke media sosialnya, itu kita buat div kelasnya row. Di dalamnya kita buat div dengan kelas call MT4. Lalu kita buat tag I dengan kelas Eva Brands, FA sosial medianya seperti Instagram, Facebook, GitHub, WhatsApp, FS-nya 2, MX1. Itu kita susun ya, nanti akan ini sendiri karena sudah tersambung ke Bootstrap-nya. Terus kita tutup tag-nya. Nah, yang terakhir di situ kita kasih copyright. Untuk membuat copyright-nya kita buat div class dengan kelasnya itu row, div dengan kelas call di dalam dari div class row. Nah, di situ kita buat tag P dengan kelas text white, text center, copyright. Kita isinya itu ada copyright dan copy, stikelor, unwrite, reserve, dan ditutup tagnya. Dah. Mungkin di terakhir ini ada beberapa ini apa namanya kode-kode source code-nya yang nyambung ke script-nya itu. Yang pertama JS main script source JS main.js, tutup script-nya. Lalu ada buat JS bootstrap-nya, itu script-nya seperti itu. Terus ada anime on scroll, dan yang terakhir itu aos init ya. Untuk HTML mungkin cukup. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke CSS. CSS ini bagian ini akan dijelaskan oleh Ahmad Alvin.
Baik, terima kasih. Oke, di sini ada CSS untuk memanggil keseluruhan. Di sini kita memanggil font family-nya yaitu Poppins dan sans serif. Coba diperlihatkan website-nya. Dari atas. Nah, di sini kan pada bagian navbarnya ini, dia kan navbarnya itu transparan ya. Supaya navbarnya ini pada saat di scroll muncul berwarna dan tidak transparan, maka kita tambahkan pada CSS-nya yaitu coba buka lagi. Pada CSS-nya kita tambahkan navbar yaitu transition untuk alt dengan transition itu 0,3 second. Sini kita memanggil navbar dengan dot scrolling aktif. Ini adalah kelas dari dari JS yang berfungsi pada saat di scroll maka akan muncul background berwarna hijau. Lalu di sini ada kelas .hero yang mempunyai background image linear gradient, RGB-nya berwarna hitam dan berwarna hitam, opacity-nya 0,8. Kenapa di sini kita memakai linear gradient? Supaya background-nya itu tidak terlalu mencolok. Background URL dari CSS tersebut. Selanjutnya ada background size cover tentu saja dan ada background size posisinya yaitu center dari tengah. Lalu ada background repeat-nya no repeat dengan ukuran 100% dan ketinggian 100 VH. Lalu di sini ada span yang berwarna hijau, lalu ada ID hidden paragraph yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi pada bagian hero. Di bagian hero tersebut ada paragraf yang diberi ID bernama hidden paragraph. Di sini di CSS ini kita beri dia sebagai display none supaya pada saat di display awal itu tidak muncul. Lalu ada class details yang mempunyai padding atas dan bawah 100 pixel, kanan kirinya 0. Slide selanjutnya. Di sini terdapat kelas frekuensi ask question yang mempunyai kita tambahkan di sini padding top 100 pixel, lalu ada kelas form padding top 200 pixel, lalu ada kelas footer dengan minimal height-nya 50 pH dan margin top-nya 150 pixel. Lalu di sini agar hover, coba dilihatkan website-nya. Scroll ke hover, ke footer. Sorry. Oke. Pada saat kursornya berada di logo WhatsApp, GitHub, atau Facebook atau Instagram, maka dia akan berwarna. Oke, balik lagi ke PPT. Supaya logo-logo tersebut berwarna, kita beri
hover, fungsi hover pada bagian-bagian tersebut. Lalu ada kelas footer, yaitu kelas footer yang masuk di bagian copyright. Kita kasih margin top yaitu 80 pixel. Slide selanjutnya. Supaya web tersebut responsif, tentu saja pada bagian Bootstrap sendiri dia sudah mempunyai responsif tersendiri ya. Jadi bagian ini kita tambahkan hanya untuk opsional kita sendiri. Jadi pada bagian ini kita menambahkan pada media screen-nya dengan maksimal tampilan yaitu 990 pixel dengan kelas hero tingginya yaitu 140 VH. Lalu masuk ke kelas hero, kelas row, dan kelas kolom NTH child 1. NTH 1 tersendiri itu adalah bagian fontnya. NTH child 1 itu bagian font, dan NTH child 2 ini bagian gambar tick error tersebut. Jadi di sini kita tambahkan pada NTH child 1 kita tambahkan order 2. Order 2 sendiri berfungsi agar NTH child 1-nya ini berada di posisi kedua dari order 1 dari NTH child 2. Jadi gambarnya berada di atas dan fontnya berada di bawah. Lalu pada NTH child kita tambahkan padding top agar menyesuaikan. Lalu kita tambahkan kelas drop down dengan display-nya flex, justify kontennya end. Di sini kita menambahkan juga pada media screen maksimal ukuran 768 pixel yaitu kelas hero dengan ketinggian 120 VH. Dan pada bagian 420 pixel kita tambahkan kelas hero dengan ketinggian 110 VH. Oke. Dibuka dulu ini website. Tampilannya ke HP. Toggle itunya dipencet, toggle navbar. Diklik. Oke. Pencet satu-satu. Klik satu-satu. Oke. Dia akan menuju ke ID ya. Oke. Kita balik ke JavaScript. Oke, kita masuk ke JavaScript seperti yang saya bilang tadi, agar navbar tersebut memiliki background pada saat kita scroll. Kita di sini mempunyai const navbar dengan assignment-nya document.querySelector yang menuju ke kelas navbar. Di sini saya menjelaskan bagian navbarnya dulu. Di sini kita masuk ke bagian window.add event listener. Masuk ke function. Jika di scroll, maka dia akan masuk ke window position-nya dengan assignment window.scroll-y itu lebih dari 0, maka akan mentoggle ke scrolling aktif, which mean di sini waktu dia posisinya 0, background tersebut tidak toggle. Tetapi apabila scrollnya lebih dari 0, maka
scrolling aktif pada CSS tersebut akan muncul pada page. Oke, terus di sini kita mempunyai var, yaitu is show dengan ASCII mouse. Di sini kita memakai boolean dengan function show paragraph, yaitu var paragraph dengan assignment document.element by ID hidden paragraph. Di sini kita mempunyai kondisi apabila is paragraph shown, maka paragraf di style CSS tersebut paragraf tersebut akan mempunyai nilai false. Apabila paragraf tersebut tidak ditampilkan, maksudnya apabila paragraf tersebut diklik, maka akan masuk ke CSS dengan doc. Jadi pada saat diklik dan booleannya itu menjadi true, yang tadinya false jadi true. Lalu kita klik lagi, jadi false lagi. Oke, terus ada var sini karena pada saat accordionnya diklik gitu ya, maka dia akan masuk ke function accordion yang ada di Bootstrap. Function scroll to footer. Langsung scroll to footer di sini ada pada bagian navbar. Ketika diklik, maka dia akan scroll secara smooth. Scroll into view behavior smooth ke bagian footer. Lalu di sini ada function refresh page dengan bertuliskan location.reload function. Oke, slide selanjutnya. Slide ini adalah JavaScript dari Bootstrap. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya karena ini adalah bagian-bagian Bootstrap yang tidak ditampilkan pada websitenya tersendiri. Di sini kita hanya mengganti pada bagian cons icon of active button dengan assignment button to active query selector i.dataset.theme icon. Kenapa di sini kita memanggil kelasnya i? Sebenarnya pada website Bootstrap sendiri itu adalah SVG ya. SVG itu elemen abstrak yang tidak kita pakai. Di sini kita pemakainya tagnya itu i. Kita ganti yang tadinya use jadi i. Lalu ada dokumen query selector all-nya, database temp value for each element.classList remove active. Oke, slide selanjutnya. Di sini kita tambahkan btn to active.class list.add. Kita tambahkan kelas aktif dan pada bagian aktif temp icon .class list .remove kita menambahkan aktif temp icon .dataset .temp icon aktif. Lalu kita tambahkan di sini aktif temp icon .class list .add dengan icon of active button. Oke. Langsung ke websitenya. Kita pencet toggle navbar.
kita pencet itu dark mode, jadi light mode. Oke. Pada saat drop down itu diklik, maka dia akan memunculkan opsi light atau dark. Nah, pada saat kita pencet dark-nya, maka dia akan berwarna hitam. Oke. Slide selanjutnya. Oke, pada kesimpulan dari project kali ini adalah dengan mengoptimalkan landing page menggunakan Bootstrap, kita dapat membangun tampilan landing page secara simple, menarik, efektif, dan responsif. Hal ini dapat meningkatkan konversi pengalaman dan memperluas wawasan. Oke, saya kembalikan kepada Reza. Baik, terima kasih penjelasannya teman-teman Ahmad, Dida, dan Adli. Mungkin dari kelompok kami hanya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.